Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Zat Ilahun Wahid. Dialah Rob, satu-satunya Rob yang berhak kita sembah. Tiada ilah selain Allah yang maha sempurna namanya, yang maha sempurna penciptaannya, yang maha sempurna pengaturannya. Karena berkat qudro dan irodahnya juga kita hari ini masih bisa merasakan begitu banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan juga kepada manusia terbaik, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang karena berkat perjuangan beliau lah yang dengan gigih gagahnya membumikan bahasa langit hingga Islam bisa hadir di diri-diri kita, di hati-hati kita sampai hari ini. Tidak lupa juga sholawat kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak yang ibu sayangi, yang ibu banggakan, anak-anakku yang soleh-solehah, gimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, di sesi terakhir ini, Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti sanlat ya. Karena sanlat juga merupakan kegiatan menuntut ilmu atau mencari ilmu. Dan tahukah kalian bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang menuntut ilmu? Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 122 bahwa orang yang menuntut ilmu itu amalannya sama dengan orang yang sedang berjihad. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali dulu dengan mengucapkan kalimat yang baik, isti'azah dan basmalah bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini ibu itu akan membahas tentang manusia. Nah, ibu mau tanya nih, sebenarnya manusia itu apa sih? Mungkin kata manusia itu bukanlah sebuah kata yang asing lagi ya, terdengar di telinga kita. Karena kita sendiri juga kan adalah seorang manusia ya. Tapi kita sudah belum ya mengenal apa itu manusia, lalu apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata si manusia itu sendiri. Pernah gak sih terpikirkan sama kalian bahwa manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang paling sempurna? Apa sih yang membuat manusia itu disebut sebagai makhluk yang sempurna? Coba ya, sekarang kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah berikan akal, tapi Allah nggak memberikan nafsu kepada malaikat. Lalu kalau kita lihat makhluk Allah yang lain yang Allah ciptakan, yaitu hewan. Hewan Allah berikan nafsu, tapi hewan tidak punya akal. Nah, jadi yang membuat manusia itu sempurna, disebut makhluk Allah yang sempurna itu adalah karena kita ini dibekali akal dan juga hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam menjalani hidup ini baiknya kita menggunakan akal kita ya, karena akal ini kan fungsinya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi di sisi lain kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita juga diberikan nafsu. Nah, nafsu ini biasanya
akan selalu mendorong kita pada kesalahan atau kejahatan. Sekarang contoh lain ya, kalau kita bandingkan manusia dan malaikat. Karena malaikat hanya diciptakan oleh Allah, hanya memiliki akal, maka mereka akan taat kepada Allah. Mereka tunduk patuh kepada Allah. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk melakukan A, maka mereka akan melakukan hal itu. Lain halnya dengan manusia. Contohnya, azan sudah berkumandang. Azan itu kan tandanya sebagai pengingat waktu sholat ya. Kalau misalnya kita menggunakan akal, ketika mendengar azan, hal yang akan kita lakukan adalah kita bergegas mengambil air wudhu, kita bergegas untuk sholat. Tapi karena kita punya nafsu tadi, bisa aja kita terdorong oleh hawa nafsu yang membuat kita untuk memilih tidur atau main atau mengabaikan panggilan untuk sholat tersebut. Nah, kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita sebagai manusia hidup hanya mengikuti hawa nafsu saja, lantas apa bedanya kita dengan hewan ya? Mereka kan hidup hanya menggunakan insting atau nafsunya aja. Ketika mereka lapar, yang mereka tahu hanya berburu makanan, mencari makanan. Kalau kita lihat di Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Wah, ngeri banget ya anak-anak. Kalau misalnya kita tidak menggunakan akal kita dengan baik di kehidupan ini, maka Allah bilang tadi derajatnya manusia itu akan lebih rendah, lebih buruk gitu ya daripada hewan ternak. Mengerikan sekali ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hanya mempergunakan nafsunya saja. Terus gimana dong ya biar kita selalu menggunakan akal kita supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang derajatnya di mata Allah lebih rendah daripada hewan ternak. Salah satunya yaitu dengan mengingat bahwa Allah menciptakan kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lalu ibadah itu apa sih? Apa hanya sekedar sholatnya aja, puasanya aja, sedekahnya aja? Tentu enggak ya. Ibadah itu sangat luas sekali maknanya. Ada ibadah ada ibadah ritual seperti yang tadi sholat, sedekah, puasa. Ada juga ibadah sosialnya. Lalu juga kalian sebagai pelajar, belajar atau menuntut ilmu juga kan merupakan ibadah asalkan diniatkan karena Allah, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah, insya Allah apapun tindak tanduk kita akan kita pertimbangkan, akan kita pikirkan, akan kita tentukan dengan akal kita. Selain untuk beribadah, atau ketika kita udah sadar bahwa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah, maka segala potensi yang Allah berikan kepada kita, seperti yang tadi ada di ayat Al-A'raf, penglihatan, hati dan pendengaran, insya Allah akan digunakan dengan sebaik mungkin. Bahkan seorang mukmin itu ketika dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, itu adalah bentuk ibadah dia kepada Allah. Loh, kenapa bisa? Tentu aja bisa, karena ketika bangun tidur, hal yang pertama yang dilakukan adalah berdoa. Ketika dia hendak ke kamar mandi, dia akan berdoa. Ketika hendak makan dan setelah makan, dia akan berdoa. Seluruh kehidupannya itu diisi dengan mengingat Allah, dengan mengikuti apa yang
Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, kayak gitu. Lalu ketika sudah sadar akan itu, maka potensi penglihatan yang kita miliki saat ini akan kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ketika mungkin masih ada yang belum berhijab, melihat Allah perlihatkanlah saat itu ada orang yang berhijab lewat, insya Allah hatinya akan tersentuh, akan tersadarkan bahwa kewajiban seorang muslimah itu adalah menggunakan hijab, adalah menggunakan menutup auratnya, kayak gitu. Lalu ketika berhubungan dengan pendengaran, mendengar tadi kumandang azan, maka yang akan dilakukan adalah bersegera untuk melakukan sholat. Ketika mendengar nasihat-nasihat baik, tentu yang ada adalah kita mendapatkan ketenangan. Kita ingin melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan. Kita ingin menyampaikan lagi kepada orang lain apa-apa saja ilmu yang kita dapatkan, apa-apa saja nasihat yang kita dapatkan. Lalu juga hati insya Allah akan digunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, masih berhubungan dengan ibadah, karena sekarang lagi bulan Ramadan ya, kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, di bulan Ramadan ini nih anak-anak, ada 3 tingkatan keimanan orang-orang ketika menjalankan ibadah puasa. Yang pertama itu adalah tingkatan yang paling umum, di mana seseorang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar menahan haus dan lapar aja dari waktu subuh sampai maghrib, dan dia sudah merasa udah cukup, udahlah sah gitu, ibadah aku hanya sekedar itu. Nah, lalu tingkatan yang pertengahan atau menengah itu adalah mereka yang memiliki kriteria seperti ini. Mereka menjalankan ibadah puasa, memang mereka menahan haus, lapar, dan nafsunya dari waktu subuh sampai maghrib, tapi mereka juga isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah lain, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah sosial. Bisa seperti tilawahnya, jalan, sholat berjamaah di masjid, tarawih, sedekah, dan amalan lain yang bisa dia lakukan. Nah, kemudian untuk tingkatan yang paling tinggi ini adalah tingkatan di mana seseorang yang melaksanakan puasa selain menahan rasa haus, lapar, nafsu, serta menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tapi dia juga melakukan evaluasi terhadap dirinya, melakukan evaluasi terhadap ibadahnya, terhadap amal solehnya selama 1 tahun ke belakang. Apakah sudah maksimal atau belum? Adakah yang harus diperbaiki atau tidak? Kayak gitu, supaya di Ramadan kali ini dia perbaiki, dia minta kepada Allah untuk dirinya ditempa, supaya kualitas ibadahnya lebih baik lagi ketika baik di bulan Ramadan ataupun ketika Ramadannya sudah berakhir, kayak gitu. Nah, anak-anak, berhubungan dengan evaluasi diri, Ibu teringat sebuah ayat di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Qiyamah, yang isinya seperti ini, kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, anak-anak, dari ayat tersebut itu adalah menceritakan secara singkat kepada kita tentang banyak manusia yang ketika di akhirat nanti akan menyesali kehidupan mereka saat di dunia. Mereka akan berandai-andai sekiranya mereka bisa dikembalikan ke dunia untuk bisa memperbaiki dirinya. Mereka akan mengatakan, aduhai, seandainya saya dulu hanya menjadi debu. Atau mereka mengatakan seperti ini, aduhai, seandainya saya bisa berteman dengan orang baik itu. Atau mengatakan juga seperti ini, seandainya saya dulu mau mendengar nasihat dan mau mengikutinya. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat tentang berandai-andai yang diucapkan oleh orang-orang yang menyesali kehidupannya di dunia ketika mereka sudah berada di akhirat nanti. Nah, Ibu harap
kita semua mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu, atau yang nafsun lawamah, yaitu orang-orang yang jiwanya penuh penyesalan. Tapi mudah-mudahan kita berharap ya, semoga kita menjadi orang yang jiwanya nafsun mutmainah, atau jiwa yang penuh dengan ketenangan. Anak-anakku yang soleh-solehah, para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang banyak menyesal ketika nanti di akhirat. Caranya yaitu agar cut. Anak-anakku yang soleh-solehah, para ulama mengajarkan pada kita bagaimana ya caranya agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal ketika nanti di akhirat. Kemudian gimana ya caranya supaya kita tidak termasuk orang yang banyak berandai-andai ketika nanti di hadapan Allah, atau menjadi orang yang banyak menangis menyesali kehidupan di dunianya. Nah, caranya seperti apa? Cara agar terhindar dari semua penyesalan itu yaitu dengan melakukan muhasabah dan muaqobah selagi di dunia. Jadi apa sih muhasabah itu? Muhasabah adalah kegiatan mengevaluasi diri, berhubungan dengan yang tadi ya, evaluasi diri. Selain evaluasi diri, bisa diartikan juga dengan menghitung-hitung kesalahan kita, atau menghitung-hitung kekurangan kita, atau juga menghitung-hitung dosa yang telah kita perbuat. Lalu tadi muaqobahnya apa? Muaqobah itu adalah kegiatan atau perbuatan menebus kesalahan, dosa-dosa, ataupun kekurangan kita dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat orang-orang bertakwa sampai dia menghitung-hitung kesalahan dirinya lebih dari dia menghitung kesalahan orang lain. Tapi anak-anak, rasa-rasanya kita lebih sering atau lebih pekanya terhadap kesalahan orang lain ya, daripada sadar akan kekurangan ataupun kesalahan di diri sendiri gitu. Entah itu ketika ngobrol sama temen, kerabat, keluarga, tetangga, ataupun orang-orang terdekat lainnya, kadang tanpa sadar atau tidak, mungkin yang dibicarakannya itu adalah kekurangan-kekurangan orang, kesalahan-kesalahan orang lain, atau bahkan dengan sengaja mencari tahu gitu apa kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Nah, tapi ya berbeda sekali dengan orang yang bertakwa. Mereka itu akan lebih mudah mencari tahu dan membicarakan kekurangan dirinya sendiri daripada kekurangan orang lain. Nah, itulah muhasabah. Sekarang kalau kita analogikan muhasabah ini dengan seorang pedagang, maka analoginya seperti ini. Ketika seorang pedagang selesai berniaga, misalnya mereka hendak tutup toko, nah maka setelahnya mereka akan menghitung laba dan rugi dari perniagaannya hari itu. Jadi apa ya kira-kira yang membuat saya rugi hari ini, atau apa ya yang membuat saya mendapatkan begitu banyak laba hari ini, atau juga apa ya yang membuat saya tidak mencapai target di perniagaan hari ini. Nah, tujuan dari seorang pedagang melakukan evaluasi itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah agar mereka bisa memperbaiki kekurangan dan mendapatkan keuntungan yang lebih di masa mendatang. Nah, kira-kira seperti itulah harusnya kita bermuhasabah diri anak-anak. Sekarang ya, coba kita muhasabahi diri kita. Coba kita ingat-ingat hubungan kita dengan orang tua kita. Apakah sudah baik? Apakah sudah menjadi anak yang soleh-solehah untuk orang tua kita? Lalu kita muhasabahi lagi, gimana ya hubungan kita dengan guru kita? Apakah sudah baik? Atau lebih banyak membuat guru kesal? Lalu dengan teman, kita coba renungkan lagi, sudahkah kita saling berbuat baik dengan teman? Sudahkah kita saling amal ma'ruf nahi munkar dengan teman? Sudahkah kita
saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran dengan teman, ataukah di dalam pertemanan kita tuh masih hanya berisi hal-hal yang kurang bermanfaat? Lalu juga coba kita renungkan, coba kita muhasabahi ibadah kita kepada Allah. Coba kita renungkan sholat kita. Sudahkah kita sholat tepat waktu? Sudahkah sholat tanpa bolong-bolong? Karena kalau misalnya Allah yang hisab sholat kita, lalu hasilnya buruk, maka semua amal kita akan rusak karenanya. Jadi lebih baik selagi kita masih di dunia, kita cek lagi ya, kita muhasabahi semua amalan kita. Kita muhasabahi. Diulang dari coba cek sholat ya. Coba kita cek sholat kita, apakah sudah dijaga dengan baik? Apakah kita sudah termasuk orang yang menjaga kehusyuan kita ketika sholat? Karena kalau sudah Allah yang hisab sholat kita, lalu hasilnya buruk, maka semua amal kita akan rusak karenanya. Lalu sekarang nih, mumpung masih bulan Ramadan, coba kita cek lagi puasa kita selama sebulan ini. Coba kita perhatikan tilawah kita. Coba kita perhatikan hak-hak orang di sekitar kita. Apakah sudah tertunaikan dengan baik? Setelah kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita, setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita, maka saatnya kita melakukan mu'aqobah atau menebus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan kekurangan kita dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Jadi masa kini dan masa yang akan datang. Jika dulu kita masih berperilaku kurang baik sama orang tua, sama teman, sama guru, dengan siapapun, maka sekaranglah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, guru kita, teman kita. Intinya kita memperbaiki hablum minanasnya kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Lalu kalau misalnya dulu kita masih meninggalkan sholat, kita masih sering berbuat dosa, sering berbuat kemaksiatan, maka inilah saatnya kita melakukan mu'aqobah, menebus kesalahan-kesalahan tersebut dengan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, memperbaiki hablum minallah kita. Kalau dulu misalnya kita adalah pecinta ataupun pembuat konten yang kurang bermanfaat di sosial media, maka inilah saatnya kita berubah, saatnya mu'aqobah menjadi orang-orang yang membuat postingan ataupun konten yang baik, yang bermanfaat, yang amal ma'ruf nahi munkar, yang watawasau bihaq watawasau bisabr. Itulah anak-anak yang dilakukan orang-orang yang kelak di akhirat akan dipanggil dengan sebutan jiwa yang dipenuhi ketenangan atau nafsun mutmainnah. Tapi lain halnya dengan orang yang jarang bermuhasabah ketika di dunia dan tidak membalas keburukan dengan kebaikan, maka nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang penuh penyesalan. Wah, mengerikan sekali ya. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi dan mengupayakan diri kita agar menjadi manusia yang seutuhnya, agar menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita selalu. Semoga selalu sehat ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astabiqul khairat fisabil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan di jalan yang hak. Fastabsyiru bil jannah. Percayalah anak-anak bahwa Allah sudah menjanjikan surga, bahwa janji Allah itu pasti. Mastata'tum, berjuanglah
sampai Allah yang memberhentikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.